Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing murid-murid ibu sadaya. Kumaha kaayaan hidup ayeuna? Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Mugi-mugi kaayaan hidup sareng ibu bapak hidup dina kaayaan sehat. Semoga kalian dan ayah ibu kalian dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum belajar bahasa Sunda, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sekarang kalian buka bukunya halaman 27. Kemarin kalian mengerjakan mengerjakan atau membaca teks Si Candrawamat. Nah, teks Si Candrawamat ini masing-masing paragraf itu mempunyai gagasan pokok ya, atau kalau di bahasa Sunda namanya pokok pikiran. Ya, pokok pikiran itu sama, pokok pikiran paragraf itu sama seperti di bahasa Indonesia ya. Jadi pokok pikiran pokok itu di dalam setiap paragraf itu ada ya. Pokok pikiran itu untuk menentukan gagasan kalimat-kalimat selanjutnya ya. Seperti ini contohnya yang ada di paragraf 1 ya. Rika ngukut ucing di imahna nu dingaranan Si Candrawamat. Ucing bikang nu lindeg tur pikalucueun. Dingaranan Si Candrawamat lantaran ucing teh warna buluna aya 3 bodas hideung jeung coklat. Semu beureum saur ninina Rika ucing Candrawamat teh sok mere pangaruh hadeka nu ngukutna. Duka naon anu dimaksud ku ninina tapi ku Rika teu dipikiran. Nah, di sini di paragraf pertama ini berarti pokok pikirannya adalah Rika ngukut ucing di imahna nu dingaranan Si Candrawamat. Nah, ini pokok pikiran paragraf pertama. Karena kalimat yang ke belakangnya itu merupakan kalimat penjelas ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia ketika kalian kelas 4 itu kan belajar kalimat pokok pikiran atau pikiran pokok atau gagasan pokok dan kalimat penjelas ya. Kemudian sekarang kita lanjutkan ke halaman 29 ya. Kecap sifat atau kata sifat. Nah, kecap sifat ini sama juga dengan di pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi ada kata sifat. Tengah-tengah contoh kalimat di handap. Perhatikan kalimat contoh kalimat di bawah ya. Kecap sifat nyaeta kecap nu diantarana nuduhkeun kaayaan, warna, ukuran jeung rasa. Jadi kata sifat adalah kata yang diantaranya menjelaskan keadaan seperti warna, ukuran, dan rasa. Titenan kalimat-kalimat ieu di handap. Coba kalian perhatikan dengan baik kalimat-kalimat di bawah. Yang nomor 1, Si Candrawamat kukuna seukeut. Yang kedua, bulu Si Candrawamat semu koneng. Nah, di situ ada kecap seukeut jeung kecap koneng ya. Di situ ada kata seukeut atau kecap seukeut sama kecap koneng. Mangrupa contoh kecap sifat. Jadi yang artinya nomor 1, Si Candrawamat kukunya tajam. Kemudian yang nomor 2, bulu Si Candrawamat itu semu kuning warnanya. Nah, tadi dijelaskan bahwa kecap sifat atau kata sifat itu yang menjelaskan tentang keadaan, bisa seperti warna, ukuran, dan rasa. Jadi seukeut dan koneng adalah termasuk kecap sifat atau kata sifat kalau di dalam bahasa Indonesia ya. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan. Kecap seukeut jeung kecap koneng mangrupa contoh kecap sifat ya yang tadi. Contoh-contoh kecap sifat sejenna. Nah, jadi ini contoh lain dari kata sifat lainnya. A. Kecap sifat anu nuduhkeun kaayaan. Nah,
Di antarana gandeng, riweuh, aman, tentrem. Jadi kata sifat yang menjelaskan tentang keadaan. Keadaan itu keadaan ya. Di antaranya gandeng, gandeng itu berisik ya. Riweuh, riweuh itu sibuk. Aman ya aman, tentrem ya tentrem ya. Jadi menjelaskan atau menjelaskan tentang keadaan ya. Keadaannya bagaimana? Apakah berisik, apakah sibuk, apakah aman, apakah tidak aman. Nah itu termasuk kata sifat. Kemudian yang B, kecap sifat anu nuduhkeun warna. Di antarana beureum, bodas, hejo, koneng, jeung sajabana. Nah, kecap sifat yang menjelaskan tentang warna banyak kalian tahu ya. Beureum itu merah, bodas itu putih, hejo ya hijau, koneng ya kuning dan sebagainya. Kemudian yang C, kecap sifat anu nuduhkeun ukuran, yang menjelaskan tentang ukuran. Di antarana gede, leutik, panjang, pondok, jeung sajabana ya. Yang menjelaskan ukuran itu ya besar, kecil, panjang, pendek dan sebagainya ya. Terus yang D itu ada kecap sifat anu nuduhkeun rasa. Boh no patali jeung hate atau rasa nu patali jeung letah. Jadi kecap sifat yang menjelaskan tentang rasa bisa berkaitan dengan hati atau rasa yang berkaitan dengan ucapan ya. Letah itu kan lidah. Nah, kalau untuk rasa atau hati diantaranya ada sedih, senang, susah, gumbira, gumbira pondok, jeung sajabana. Nah, jadi di situ ada kata sifat yang menjelaskan rasa, diantaranya ya sedih, senang, susah ya, gembira ya, gumbira pondok itu gembira sesaat ya, atau gumbira salawasna atau gembira selamanya, bahagia selamanya. Itu yang patali jeung rasa. Nah, kalau kecap sifat anu patali rasanya jeung letah atau di ucapan ya, atau yang dirasakan ya, bisa juga. Di antarana amis, asin, hasem, pahit, jeung sajabana. Nah, kalau yang lidah mungkin di sini maksudnya yang langsung dirasakan lidah ya, maaf bukan perkataan, tapi bisa juga diistilahkan dengan perkataan ya, tapi di sini dijelaskan tentang yang benar-benar rasa ya. Amis manis, asin ya asin, hasem asem ya, pahit ya pahit dan sebagainya. Kemudian kita buka lagi bukunya halaman 31 ya, tanda titik 2. Nah, mika weruh tanda baca. Jadi tanda baca itu kalian sudah tahu ya dari kelas 1 mungkin, dari kelas 2 ya. Ada titik, ada koma, kemudian di sini baru ada tanda 2, ada tanda petik juga ya. Kemudian tanda titik 2 yang pertama dipakai dina tungtung bagian kalimah, lamun bagian kalimah teh dituturkeun ku wincikan atawa pertelaan. Jadi tanda titik 2 di sini maksudnya digunakan ya pada ujung bagian kalimat ya, jika kalimat itu diikuti oleh wincikan, itu rincian ya, atau pertelaan. Wincikan itu rincian atau penjelasan pertelaan ya. Contohna ya, contohnya nu kapetok kudu piket poe Senen aya 5an. Titik 2 Danu, Wildan, Salman, Nina, jeung Teti. Nah, ini yang terpanggil harus piket hari Senin, ada berlima. Titik 2. Nah, ini kan ada ya namanya Danu, Wildan, Salman, Nina, jeung Teti, diakhiri tanda titik ya. Berarti kalau sudah ada tanda titik 2, gak mungkin kan si Danu doang namanya ya. Biasanya kan kalau ada titik 2 itu mengandung beberapa ya, lebih dari 1. Makanya ini harus digunakan tanda koma dan diakhiri dengan tanda titik. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu juga mau mengingatkan, karena kalian sudah kelas 5,
coba biasakan untuk menulis kalimat yang baik ya. Ciri-cirinya apa? Yang pertama itu kalimat yang pertama atau huruf pertama itu menggunakan huruf kapital ya. Kemudian nama hari nih, nama hari besar. Kemudian nama orang juga hurufnya harus besar. Jangan sampai udah kelas 5 kalian menulisnya tidak sesuai dengan EYD atau ejaan yang telah ditentukan ya. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 2. Dipake saenggeus kecap atawa pakeman anu merlukeun wincikan. Contohna kagiatan kerja bakti baris dilaksanakeun dinten titik 2 ya. Minggu kaping 7 Januari 2018 tabu 8 dugi karengse. Nah, dipakai juga tanda titik 2 ya. Sesudah kata ya atau keterangan yang memerlukan rincian ya. Biasanya di undangan atau di pengumuman ya. Hari Minggu tanggal berapa ya, ada titik 2-nya. Kemudian jam berapa. Terus yang ketiga, dipakai dina wacana paguneman saenggeus kecap anu nuduhkeun palaku. Jadi dipakai pada teks paguneman itu percakapan ya. Pada teks percakapan sesudah kata yang menuduhkan yang menjelaskan pelaku ya. Biasanya kalau percakapan itu kan misalkan ini ada di bawah contohnya ya. Bapak titik 2. Di mana kegiatan persami teh dan tanda tanya. Danu titik 2 lagi di sekolah Pak. Nah, ini yang dimaksud paguneman percakapan. Tidak lupa menggunakan tanda titik 2 ya. Jadi itu gunanya untuk mengenai tanda baca ya. Kalian jangan lupa kalau disuruh bikin contoh tuliskan. Misalkan kata ibu membuat soalnya seperti ini. Tuliskan kalimat nu ngagunakeun tanda baca titik 2. Jadi kalian bisa menuliskan berupa contoh ini paguneman percakapan, kemudian bisa wincikan rincian seperti undangan atau penjelasan yang seperti ini ya. Yang nomor 1. Sekarang tanda kurung yang B ya. Di antarana dipake pikeun ngahapit tambahan katerangan upamana wae nerangkeun wancahan. Jadi tanda kurung ini dipakai untuk mengapit ya, mengapit atau gimana ya, mengapit itu bahasanya. Jadi ya mengkurung lah ya. Jadi dipisahkan atau untuk menambah keterangan. Contohnya untuk menerangkan kepanjangan ya atau wancahan. Singkatan wancahan itu ya. Contohnya di sekolah danu diayakeun UKS. Usaha kesehatan sekolah. Nah, ini ada wancahannya ya, ada singkatannya. Jadi wajib menggunakan tanda kurung. Anu diaping ku patugas di puskesmas. Puskesmas itu pusat kesehatan masyarakat ya. Jadi ini juga termasuk wancahan ya, yang akan dilaksanakan dari petugas puskesmas. Jadi seperti itu. Ya, tanda kurung itu ya gunanya untuk memperjelas ya atau untuk menerangkan. Oke anak-anak, mudah-mudahan kalian paham ya. Jadi tugas kalian yaitu hari ini mengerjakan pengajaran 2 ya. Dari halaman 33 itu pokok pikiran, berarti tadi seperti ibu ya menentukan pikiran pokok dari halaman 33 sampai halaman 35 ya. Jadi yang pilihan gandanya saja yang dikerjakan ya. Baik anak-anak, pelajaran bahasa Sunda sudah selesai. Mohon maaf pelajaran bahasa Sundanya agak tertunda ya, karena ibu lagi masa pemulihan. Semoga ibu bisa lekas sehat.
Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana.